daerah punya makanan khas masing-masing ya teman. Kalau dari daerahku, salah satu yang terkenal kue asidah. Dari cerita yang aku dengar, kue asidah terinspirasi dari makanan khas Arab. Dulu, kue asidah makanan khusus untuk para raja dan bangsawan. Biasanya hanya disajikan pada saat tertentu, misalnya pernikahan, kenduri, dan acara keagamaan lainnya. Tidak hanya itu saja loh teman, ada aturan khusus untuk makan kue asidah. Kue ini harus dimakan dari bagian bawah. Kalau makan dari bagian atas dulu, akan dianggap kurang sopan. Sekarang, kue asidah bisa disantap semua lapisan masyarakat. Sayangnya, kue ini makin jarang ditemukan. Biasanya dibuat sesuai pesanan saja, teman. Bahan yang dipakai untuk kue asidah masih mempertahankan resep turun-temurun. Hanya tepung dan beberapa rempah saja. Salah satu yang khas dari kue ini adalah bawang gorengnya. Bawang merah yang sudah diiris, digoreng sampai berubah kecoklatan. Ternyata minyak untuk menggoreng masih dimanfaatkan teman. Harus disisihkan dulu ya. Wah, ini bawang goreng yang digoreng tadi, Mbak ya? Aroma rempah kue asidah sangat terasa setelah jadi adonan yang dimasak begini. Cocok nih dengan rasa yang manis gurih. Paling enak makan kue asidah saat sarapan, ditemani teh hangat. Oh, kita balikan, Bu ya. Tapi ini kayaknya udah masak nih, Bu. Iya, makanya habis sampai menggolek. Oh, habis ini kita apain nih, Bu? Ya, dicetak lagi. Adonan kue Oh, asidah kita yang bentuk sudah ya. matang belum bisa dibentuk teman. Harus menunggu sedikit dingin supaya mudah dibentuk. Bentuk kue asidah bisa bermacam-macam. Kalau yang populer sih dibentuk bunga, buah nanas, atau ikan. Sepertinya mudah ya, tapi untuk yang baru melakukannya seperti aku, wah, lumayan susah juga nih. Entahlah ini bentuk apa. Setelah selesai membentuk, tinggal menaburkan bawang merah goreng. Wah, selama ini aku hanya tahu makannya saja ya. Ternyata banyak yang bisa aku pelajari kalau ikut membuat begini. Tidak hanya cara membuatnya, tapi juga bisa dapat cerita dari mama dan nenek tentang sejarah kue ini. Rasanya mantap, Bu ya. Kayu manis sama bunga cengkehnya tadi kerasa ya, Bu ya. Jadi ditambah dengan bawang gorengnya, rasa kue asidah ini jadi tambah gurih. Mantap deh pokoknya. Ini juga kue tradisional Melayu yang populer teman. Namanya bolu kemojo. Sebenarnya bukan seperti bolu biasa. Ini semacam bika Ambon khas Medan, tapi lebih lembut dan manis. Supaya kita dapatin tepung-tepungnya. Nama bolu kemojo berasal dari bahasa Melayu yang menyebut bunga Kamboja. Kalau dilihat dari bentuknya memang seperti bunga Kamboja ya. Di beberapa daerah lain ada juga menyebutnya bolu kojoto. Sebanyak apa nih, Nek? Kue ini juga selalu ada dalam setiap acara besar atau adat daerah. Masyarakat Melayu juga sering menjadikan bolu kemojo menjadi hidangan pembuka puasa karena rasanya yang legit. Bahan dan alat yang dipakai untuk membuat bolu kemojo masih sederhana. Yes. Seperti alat yang dipakai untuk memarut ini teman. Aku belum pernah melihatnya. Zaman dulu, sebelum ada parutan dari kayu atau aluminium, nenek-nenek memarut kelapa dengan alat sederhana ini loh. Ini udah halus nih kayak nih.
kita apain lagi nih? Saya ke wadah ini, Ah. nah, nanti dikasih air, terus diperas. Nah, zaman dulu juga belum ada pewarna makanan, teman. Jadi sudah pasti hanya memakai bahan alami seperti daun pandan. Oh iya, daun pandan tidak hanya membuat bolu kemojo makin wangi, tapi juga membuat warna kue makin menarik. Jadi diaduknya sampai benar-benar rata ya Bu ya. Jangan Nggak ada lagi tepung-tepungnya Bu ya. Ya. Setelah adonan selesai, tinggal mencetak dan memanggang saja. Di sini kita panggang langsung Bu ya. langsung ke oven. Kita angkat. Biasanya cetakan telah dipanaskan dan diolesi dengan mentega. Katanya sih supaya lebih mudah mengeluarkannya nanti setelah matang. Melayu memang surganya kue tradisional. Banyak kue khas yang tidak akan ada habisnya untuk dicoba. Kue yang satu ini biasanya muncul saat bulan puasa. Namanya Galopuong. Ada juga nih yang menyebutnya Galopuong Ngango. Seperti kue-kue tradisional zaman dulu, Galopuong juga berbahan sederhana. Hanya tepung ketan, gula pasir, santan, dan gula merah. Cara pembuatannya juga sederhana nih teman. Hanya mencampurkan tepung ketan dan air, kemudian menambahkan santan. Galopuong bisa dibentuk semacam lesung kecil. Sepertinya nih kalau mama-mama di sini cepat sekali membuatnya ya. Tapi ternyata tidak semudah aku melihatnya teman. Sulit ternyata. Aku mesti latihan beberapa kali dulu sampai berhasil membentuknya. Selanjutnya, tinggal disusun di atas daun pisang. Oh iya teman, daun pisang tidak hanya jadi alas loh, tapi juga bisa menambah aroma khas makanan. Itu karena banyaknya kandungan polifenol dalam daun pisang. Gak heran deh kalau banyak dipakai sebagai pembungkus makanan. 2 kali gulanya, Beb. Kalau sudah, Galopuong diisi gula pasir, lalu disiram dengan santan. Nah, kalau sudah begini, tinggal mengukus saja teman. Oh, kukus ya Bu ya. Saya kukus nih ya. Ini Bu. Galopuong Ngango juga dikenal takjil bunga durian teman. Banyak yang menganggap bentuknya mirip bunga durian. Ternyata dengan adonan yang sama juga bisa dibuat bentuk lain loh. Kalau yang ini lebih mudah teman. Tinggal membentuk bulat-bulatan, lalu mengisinya dengan gula merah. Rebonnya itu direbus. Ya, kue tradisional yang satu ini sering disebut klepon di daerah lain. Dari pipi. Jadi pengen bahas klepon nih. Kue yang satu ini termasuk jajanan tradisional populer di Indonesia. Ada yang membuatnya begini-begini, ada juga yang menambahkan sari pandan supaya jadi hijau. Gak rebus deh. Ya dimiringkan gini guys. Kalau sudah mengapung, tandanya sudah matang. Nah, biar lebih mantap, tinggal ditambah kelapa parut.